kita memulai kehidupan di suatu daerah dan dalam hal ini di Sumba. Nah, ini ada yang menarik dari pendapat-pendapat baik yang dari perspektif mitos maupun dari perspektif ilmu pengetahuan. Ya. Nah, kita tahu kalau mitos Sumba bicara jika asal usul masyarakat Sumba itu ya pada awalnya berasal dari Unga. Ya. Dan asal sebelumnya berasal dari Flores. Dari Flores sampai ke Unga. Tentu masih panjang ceritanya lewat pulau-pulau dari Asia Tenggara Barat. Dari Unga baru bersebar kemana-mana. Nah, itu mitos. Nah, yang kedua dari perspektif ilmu pengetahuan, khususnya sampai saat ini dari genetika, studi genetika, ada kesamaan. Ya, jadi dari hasil penelitian genetika sampai sejauh ini, ya manusia Sumba itu berasal dari Unga juga. Jadi mereka meneliti lewat DNA mitokondria dan juga lewat Y kromosom, yaitu penanda genetik berdasarkan garis keturunan bapak, melihat bahwa populasi Unga itu memperlihatkan keragaman genetika yang tidak ditemukan di berbagai daerah lain di Sumba. Di Unga itu ditemukan penanda genetika yang paling lengkap. Sementara di luar Unga itu semakin berkurang. Artinya apa? Ketika manusia pertama hidup di Unga, ada sebagian yang merantau keluar Unga, artinya ke daerah-daerah lain di Sumba. Nah, dalam kehidupan di ruang yang baru, di daerah yang baru itu tentu ada interaksi biologis dengan manusia-manusia lain. Entah itu dari luar Sumba ataupun dari dalam Sumba itu sendiri. Sehingga terjadi percampuran genetika. Nah, karena ada percampuran genetika, artinya unsur Y kromosom yang ada di manusia yang sudah merantau itu sudah bercampur, tidak asli lagi dibandingkan dengan yang masih hidup di Unga itu. Jadi di sini ada kesamaan, suatu hal yang agak unik karena di daerah-daerah lain biasanya mitos itu berbeda dengan hasil ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara asal-usul manusia Sumba, kita harus mulai dari sekitar 60.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terjadi gelombang migrasi manusia dari luar Nusantara ke Nusantara, termasuk ke Sumba. Jadi sejak 60.000 tahun ada migrasi manusia Homo sapiens yang pertama memasuki Nusantara, dan di Nusantara mereka menyebar kemana-mana ke berbagai pulau, termasuk mestinya ke Sumba. Walaupun sampai sekarang bukti-bukti keberadaan manusia ya dari sekitar 60.000 itu belum ditemukan di Sumba. Tapi di pulau-pulau lain ditemukan. Ini bisa masalah penelitian yang belum melakukan kajian-kajian sistematis atau intensif di Sumba. Nah, artinya apa? Manusia pertama memiliki darah Homo sapiens yang tertua itu di Nusantara pada umumnya, termasuk di Sumba. Nah, ini berkembang terus sejalan perjalanan waktu hingga nanti di sekitar 12.000 tahun yang lalu terjadi ya peristiwa alam besar di mana zaman es berakhir, temperatur
naik begitu drastis, ya, hingga menjadikan kenaikan muka laut yang juga cukup drastis, sekitar 130 meteran dari level sebelumnya. Jadi ada kenaikan yang begitu tinggi. Akibatnya apa? Daratan luas yang dulunya terbentuk, ya, dalam hal ini paparan Sunda di barat, paparan Sahul di timur, dan Wallacea di tengah itu, ya, tenggelam oleh kenaikan muka laut itu, hingga menciptakan pulau-pulau seperti Nusantara kita yang sekarang. Nah, akibat lebih jauh, ya, karena sudah tergenang air dan terbentuk pulau-pulau, hubungan antar pulau itu menjadi lebih terbatas. Interaksi manusia yang hidup di antara pulau-pulau menjadi sangat terbatas. Konsekuensinya, terjadi evolusi lokal di setiap pulau yang menyebabkan munculnya kekasan-kekasan lokal, termasuk manusianya. Sehingga manusia di Nusantara pada umumnya itu berbeda dengan manusia yang hidup di bagian lain dari dunia. Oleh para ahli menyatakan itu sebagai ras Australo-Melanesid. Jadi ras Australo-Melanesid itu merupakan keturunan lanjut dari manusia sapiens pertama yang masuk ke Nusantara di sekitar 60.000 tahun yang lalu. Dan itu terus berlanjut, ya, menyebar ke berbagai wilayah kita, dan bahkan sekarang mereka sampai ke Melanesia Barat, sampai ke Australia sana. Ya. Nah, mereka terus berkembang. Kemudian di sekitar 4.000 tahun yang lalu ada gelombang migrasi penting kedua yang berasal dari Asia Tenggara Daratan. Mereka ini rasnya Mongolit. Jadi berbeda dengan ras Australo-Melanesid yang sudah menghuni lebih dulu Nusantara kita, termasuk Sumba mestinya. Nah, ras Mongolit ini berbahasa Austro-Asiatik. Jadi bahasa yang dituturkan di Asia Tenggara Daratan. Nah, ini juga menyebar di Indonesia dengan yang lebih padat berada di Indonesia bagian barat karena memang lebih dekat dari sumber asalnya, ya. Dan tidak jauh setelah kedatangan migrasi yang kedua tadi, Austro-Asiatik tadi, ada lagi migrasi gelombang ketiga, ya, juga ras Mongolit, tetapi asalnya bukan dari Asia Tenggara Daratan, melainkan dari Taiwan. Ya, mereka ini tidak bercakap Austro-Asiatik, tetapi berbahasa Austronesia. Nah, kedatangan populasi Austronesia ke Nusantara seperti yang lain-lain menyebar kemana-mana, kemudian menciptakan percampuran-percampuran dengan populasi-populasi sebelumnya tadi, dengan Australo-Melanesid dan Mongolit yang pertama itu. Ya. Nah, percampuran itu terjadi di mana-mana, termasuk di Sumba. Jadi kalau kita bertanya siapa orang Sumba, orang Sumba itu campuran genetika dari berbagai ras dan berbagai kelompok etnisitas. Tidak ada ras yang murni. Hal yang sama dengan di Indonesia Timur pada umumnya, dan di Nusa Tenggara juga pada khususnya. Sumba bagian dari Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur. Manusia yang mendiami kawasan ini merupakan campuran dari ras-ras itu, campuran dari populasi yang berbahasa Austro-Asiatik, Austronesia, dan bahasa Papua yang sekarang kita kenal dan dipercakapkan di Papua sana. Jadi cukup rumit, tetapi jelas minimal ada 3 campuran populasi. Ya. Nah, apa perbedaan
orang Sumba dengan orang Jawa atau orang yang hidup di bagian barat sana, atau dengan populasi yang hidup di wilayah yang lebih timur dari Indonesia, tentu ada perbedaan-perbedaan. Perbedaannya itu adalah dalam persentasi, ya, dalam persentasi unsur genetikanya. Nah, kalau kita lihat keseluruhan di bagian barat Indonesia, populasinya lebih tinggi persentasi Mongolidnya dibanding persentase X 96,9 FM